Perkenalkan, nama saya Maris Simanjuntak dengan NIM 28921700019 dengan mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Yang soal pertama, dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro kita sering mendengar istilah supply, demand, elastis, dan keseimbangan. Apa yang dimaksud dengan empat istilah tersebut? Yang pertama itu kita akan mengetahui tentang supply. Supply merupakan keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga. Dalam hukum penawaran, jumlah barang yang ditawarkan akan selalu berbanding lurus dengan harganya. Artinya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Contoh kurva penawaran dari toko sepatu Delantara memproduksi 10 pasang sepatu bola. Ketika harga sepatu bola seharga 150.000 per pasang naik menjadi 200.000. Jumlah sepatu bola yang ditawarkan turut meningkat jadi 20 pasang. Begitu pula ketika harga terus naik menjadi 250.000. Jumlah sepatu bola yang ditawarkan meningkat lagi menjadi 30 pasang dan seterusnya. Contoh tabel penawaran. Penawaran sepatu bola dari toko sepatu. Harga per kotaknya 150.000. Kuantitas yang ditawarkan itu 10 pasang. Kalau untuk harga 200.000, kuantitas yang ditawarkan 20 pasang. Harga per kotak 255.000. Kuantitasnya 30 pasang. Untuk 300.000, kuantitasnya 60 pasang. 350.000, kuantitasnya 50 pasang. Nah, keterangan dari kurva tersebut di mana garis horizontal merupakan sebuah garis yang menunjukkan jumlah barang yang diminta atau Q, atau bisa disebut quantity atau kuantitas. Yang kedua itu garis vertikalnya, di mana garis vertikal yang menunjukkan harga barang atau P, atau bisa disebut price. Lanjut ke garis penawaran. Garis penawaran ditarik dari bawah menuju ke atas, karena semakin mahal harganya semakin banyak penawarannya. Lanjut kita ke demand. Demand merupakan sebuah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang diinginkan dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Dalam hukum permintaan mengatakan bahwa jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya. Artinya, jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Nih, contoh kurva permintaan Dina terhadap coklat. Misalnya, Dina membutuhkan 1 hingga 5 kotak coklat setiap bulannya. Ketika harga coklat 20.000 per kotak, Dina hanya membeli 1 kotak. Namun ketika harga coklatnya sedang turun menjadi 15.000, Dina meningkatkan permintaan coklat menjadi 2 kotak. Begitu pula ketika harga coklat terus turun menjadi 10.000, Dina membelinya hingga 3 kotak. Begitupun seterusnya. Karena keterangan pada kurva tersebut terdapat garis horizontal yang dimana merupakan sebuah garis yang menunjukkan jumlah barang yang diminta atau quantity atau bisa disebut kualitas. Yang kedua itu garis vertikal, dimana garis yang menunjukkan harga barang atau price. Yang ketiga itu garis permintaan ditarik dari atas menuju bawah, karena semakin murah harganya maka semakin banyak permintaannya. Yang ketiga itu elastisitas, dimana elastisitas merupakan perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan dan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga jenis-jenis kurva. Ini ada 5 elastisitas. Yang pertama itu elastisitas sempurna, di mana permintaan inelastisitas sempurna terjadi perubahan harga yang terjadi tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. E sama dengan 0. Artinya bahwa perubahan sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. Contoh, obat-obatan pada waktu sakit. Pada kurva inelastisitas sempurna, kurvanya akan sejajar dengan sumbu Y atau P. Yang kedua, kurva permintaan inelastis, di mana X kurang dari 1. Maksudnya itu permintaan inelastis terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan permintaan X kurang dari 1. Artinya perubahan harganya akan diikuti perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Contoh permintaan terhadap beras.
Yang ketiga itu permintaan elastis uniter, di mana E sama dengan 1, di mana permintaan elastis uniter terjadi jika perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. E sama dengan 1, artinya perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama. Contoh barang-barang elektronik. Ketiga itu kurva permintaan elastis, E lebih dari 1. Maksudnya itu permintaan elastis terjadi jika perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Artinya, perubahan harga diikuti jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar. Contohnya itu barang mewah seperti cincin, berlian, dan lain-lainnya. Permintaan elastis sempurna. Permintaan elastis sempurna terjadi jika perubahan permintaan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perubahan harga. Kurvanya akan sejajar dengan sumbu Q atau X. E sama dengan tak terhingga, artinya bahwa perubahan harga tidak diakibatkan oleh naik turunnya jumlah permintaan. Contoh bumbu dapur. Lanjut ke jenis-jenis kurva elastis penawaran. Yang pertama itu penawaran elastis sempurna, di mana penawaran elastis sempurna terjadi jika harga suatu barang tidak berubah, akan tetapi penyediaan dari barang berubah, atau dengan kata lain, penawaran elastis sempurna terjadi jika perubahan penawaran tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga, sehingga nilai koefisiensinya tidak terhingga. Barang-barang yang bersifat elastis sempurna adalah barang-barang yang pada harga tertentu penawarannya terus mengalami perubahan. Ini terjadi karena pertambahan jumlah produsen, penggunaan mesin-mesin modern, dan lain-lain. Contoh VCD, buku gambar, dan lain-lain. Yang kedua itu kurva penawaran elastis, di mana L lebih dari 1, yang dimaksud L lebih dari 1 itu di mana terjadi jika perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Atau dengan kata lain, penawaran elastis terjadi jika persentase perubahan penawaran barang lebih besar dari persentase perubahan harga, atau apabila nilai koefisiennya lebih dari 1. Contoh, barang yang memiliki sifat penawaran elastis adalah barang-barang produksi pabrik yang tidak bergantung pada masa panen dalam musim. Contohnya adalah produk mie instan yang dapat diproduksi tanpa bergantung pada musim. Penawaran elastis uniter E sama dengan 1. Maksudnya itu, penawaran elastis uniter terjadi jika perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah penawaran. Atau bisa dikatakan elastis uniter jika persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan penawaran, atau jika naik koefisiensinya sama dengan 1. Penawaran bisa terjadi pada berbagai macam barang yang terjadi pada saat tertentu saja, atau bisa dibilang secara kebetulan. Contohnya itu cabai, tomat, dan barang sejenisnya yang bisa dipanen atau dijual meski belum siap panen dan disimpan dalam waktu tertentu. Jika terjadi kenaikan harga, maka produsen akan menyegarkan panen walaupun produk tersebut belum siap panen. Penawaran inelastis E kurang dari 1, di mana terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan penawaran. Atau dengan kata lain, penawaran tidak elastis terjadi jika presentasi perubahan penawaran barang lebih kecil dari persentase perubahan harga, atau jika nilai koefisiensinya kurang dari 1. Barang-barang hasil pertanian memiliki sifat penawaran inelastis karena produk pertanian dibatasi oleh masa panen dan musim. Contohnya itu buah durian, di mana penawaran untuk produk tersebut sangat bergantung musim panennya. Penawaran inelastis sempurna E sama dengan 0, di mana penawaran inelastis sempurna dapat terjadi jika perubahan harga tidak dapat mempengaruhi jumlah penawaran, atau jika nilai koefisiensinya adalah 0. Barang yang sifat penawaran inelastis sempurna adalah barang yang jumlahnya tidak bisa ditambah walau harga mengalami kenaikan. Contoh tanah. Ini terjadi pada barang yang kapasitas produksinya sudah optimum. Lanjut ke keseimbangan, di mana keseimbangan terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan di pasar. Pada titik keseimbangan, tidak ada kelebihan permintaan atau kelebihan penawaran. Keseimbangan dapat ditunjukkan dalam diagram dengan menyamakan kurva permintaan dan kurva penawaran. Titik di mana kedua kurva bersilangan menunjukkan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Yang kedua, soal kedua. Pasar merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Dalam perekonomian terdapat dua bentuk ekstrim untuk situasi pasar. Analisis perbedaan antara kedua bentuk ekstrim pasar. Yang pertama itu pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Perbedaan pasar monopoli dengan pasar persaingan sempurna adalah, kalau dilihat dari pengertian, pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Barang yang didagangkan adalah barang homogen atau barang yang sama, dan penjual tidak memiliki kebebasan dalam menentukan harga.
Dilihat dari banyaknya perusahaan, pasar persaingan sempurna memiliki perusahaan atau produsen yang sangat banyak. Dilihat dari jenis produksinya, pasar persaingan sempurna menghasilkan barang standar yang sejenis homogen. Dilihat dari kebebasan menentukan harga, produsen dalam pasar persaingan sempurna tidak memiliki kebebasan dalam menentukan harga. Dilihat dari kemungkinan produsen masuk dan keluar pasar dalam persaingan sempurna, produsen bisa keluar dan masuk pasar dengan sangat mudah. Dilihat dari persaingan di luar harga, pasar persaingan sempurna tidak memiliki persaingan di luar harga. Contoh kegiatan pertanian. Kalau dilihat dari pengertian, pasar monopoli merupakan suatu pasar yang hanya memiliki satu penjual saja sehingga pembeli tidak punya pilihan dan penjual memiliki pengaruh besar dalam perubahan harga. Yang pertama itu dilihat dari banyaknya perusahaan. Dalam pasar monopoli hanya terdapat satu perusahaan atau penjual. Yang kedua, dilihat dari jenis produksinya. Barang yang didagangkan pada pasar monopoli merupakan suatu barang yang unik, lalu bisa dibilang langka lah. Yang ketiga itu dilihat dari kebebasan dalam menentukan harga. Dalam pasar monopoli, penjual memiliki pengaruh besar dalam merubah harga, sedangkan pembeli tidak bisa merubah harga. Yang keempat, dilihat dari kemungkinan produksi masuk dan keluar pasar. Pasar monopoli tidak memungkinkan produsen masuk ke pasar dalam baru. Dilihat dari persaingan di luar harga, pasar monopoli tidak memerlukan promosi iklan. Contoh perusahaan berlian, emas, minyak bumi. Masuk ke soal ketiga. Kegiatan ekonomi dalam perekonomian tertutup akan melibatkan tiga pelaku ekonomi: produsen, konsumen, maupun pemerintah, seperti yang tergambar sebagai berikut. Jelaskan hubungan ketiganya. Hubungan produsen dan konsumen, di mana permintaan dan penawaran. Produsen bertindak sebagai penawar dan konsumen bertindak sebagai pihak yang meminta barang dan jasa yang diproduksinya. Permintaan konsumen mendorong produsen untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Pertukarannya itu produsen menyediakan barang dan jasa yang dijual kepada konsumen melalui transaksi pasar. Konsumen pada gilirannya memberikan imbalan berupa pembayaran untuk barang dan jasa yang mereka beli. Kesejahteraan ekonominya itu ketika produsen berhasil memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, konsumen akan merasa puas dan kesejahteraan ekonomi meningkat. Hal ini mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu hubungan pemerintah dan produsen atau konsumen, di mana regulasinya itu pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi untuk menjaga keseimbangan dan keadilan. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan ekonomi seperti regulasi harga, peraturan lingkungan, atau kebijakan pajak yang dapat mempengaruhi produsen dan konsumen. Perlindungan konsumen itu pemerintah wajib bertanggung jawab untuk melindungi konsumen dari praktis bisnis yang tidak etis atau merugikan. Pemerintah dapat menetapkan standar kualitas dan keamanan produk, mengawasi praktik pemasaran yang menyesatkan atau mendirikan lembaga perlindungan konsumen. Simulasi ekonomi dari pemerintah itu dapat menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pemerintah dapat mengurangi pajak atau meningkatkan pengeluaran publik untuk mendorong konsumen atau konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi produsen dan konsumen. Produsen memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui produksi dan penawaran produk, sementara konsumen memberikan permintaan dan imbalan dalam bentuk pembayaran kepada konsumen. Pemerintah bertindak sebagai pengatur untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam kegiatan ekonomi serta melindungi kepentingan konsumen. Yang keempat itu, bagaimana pendapat Anda tentang tujuan perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan? Kalau menurut saya itu tujuan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan itu dengan cara mendekatkan yang umum dalam teori ekonomi bisnis. Dalam konteks ini, tujuan perusahaan itu untuk menghasilkan laba yang sebesar mungkin dengan cara yang legal dan etis. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.